2024. Dalam video kali ini aku akan membahas mengenai fitur DB Visualizer beserta dengan gimana sih pemakaian fitur DB Visualizer ini dan langkah-langkah pendownloadannya dan memasangkannya pada aplikasi Odoo yang 16. Oke, langsung aja sebelum kita memahami terkait DB Visualizer secara mendalam dan bagaimana sih cara mendownload atau menginstalasi DB Visualizer ini. Nah, di sini aku mau memberitahu DB Visualizer ini aku akan download menggunakan Windows. Jadi mungkin tapi tidak menutup kemungkinan aku akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara pendownloadan menggunakan Mac dan juga laptop jenis lainnya seperti itu. Jadi langsung aja. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa sih pengertian dari DB Visualizer ini. Nah, DB Visualizer merupakan tools untuk database berbasis GUI dan DB Visualizer bisa dijalankan secara resmi secara multiplatform, maksudnya bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Fitur utama yang dimilikinya adalah DB Visualizer mendukung berbagai jenis database seperti Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, DB2, Beamer SQL, dan lain-lain. DB Visualizer ini yang pertama ada Connection Management, terus yang kedua itu ada Object Management, terus yang ketiga itu ada Server Management, kemudian yang keempat itu ada Tabel Data Management, selanjutnya yang kelima ada Memory and Task Management. Nah, selanjutnya kita akan di sini aku akan membuat tutorial langkah-langkah download DB Visualizer menggunakan Windows. Oke, langsung aja. Oke, jadi di sini aku akan beralih ke Chrome terlebih dahulu. Di sini untuk melakukan langkah pendownloadan, pastinya kita harus mendownload terlebih dahulu nih file DB Visualizer-nya atau bisa dibilang APK-nya. Jadi kita klik aja DB Visualizer. Nah, kalau kita melakukan pencarian di Google, nanti akan muncul DB SQL Client and Monitor. Kita klik ini. Selanjutnya kita tunggu aja. Nah, dalam DB Visualizer sendiri, dia bisa digunakan menggunakan beberapa, bisa kita lihat ya di sini. Oke, selanjutnya kita klik download for free. Nah, kita close terlebih dahulu yang ini. Nah, di sini untuk Windows sendiri dia ada Windows 64-bit, ARM 64-bit. Nah, dalam apabila teman-teman menggunakan MacBook, bisa nih di-download DB Visualizer ini juga bisa di-download di Mac sendiri. Ada Mac Intel, terus ada dan lain-lainnya di sini, terus ada juga Linux. Nah, jadi karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya mendownload yang Windows saja. Oke, karena di sini terdapat nih kayak recommended installer. Jadi karena mungkin ketika kita ingin mendownload DB Visualizer ini, ketika kita ingin mendownloadnya di Windows, kayaknya dia sepertinya ini kan udah direkomendasi sesuai dengan spek laptop kita sendiri. Jadi aku langsung aja klik download this installer. Nah, di sini udah mulai melakukan pendownloadan, jadi kita tunggu aja. Oke, karena untuk DB Visualizer-nya ini udah selesai di-download, jadi langsung kita aja buka tambahkan folder. Oke, yang perlu teman-teman ketahui dalam menambahkan Windows secara aman itu jangan lupa untuk menonaktifkan virus atau deteksi virus agar nantinya dalam instalasi atau proses running dalam aplikasi tersebut itu tidak ada kendala atau inconnect sama sekali. Ya, langsung aja. Di sini aku klik 2 kali, terus di sini aku klik run. Kita tunggu dulu. Di sini DB Visualizer-nya lagi preparing dalam penginstalan. Oke, setelah udah nanti akan muncul gambar selamat datang di penginstalan DB Visualizer. Nanti kita klik next. Nah,
di sini ada discussion directory. Di sini teman-teman bebas memilih terkait data ini nantinya mau dibuat di mana, seperti itu penyimpanannya. Karena di sini ya udah dibuat di program Flash DB Visualizer, aku langsung klik aja next. Yes. Terus di sini nanti Oke, jadi ini bisa dilihat ya kayak menu-menu folder yang ada di DB Visualizer. Terus kita klik next saja. Selanjutnya ketika di sini kita menggunakan SQL file, jadi karena udah sesuai kita centang, jadi kita klik next. Nah, di sini ada semisal kayak pernyataan ataupun pilihan. Apabila nantinya dalam proses installing DB Visualizer ini, nantinya kita klik desktop icon, atau klik launch event. Di sini aku klik create a desktop icon, klik next. Nah, ditunggu preparing to filenya atau penginstalannya. Nah, selanjutnya di sini untuk pendownloadan DB Visualizer-nya udah komplit banget, udah finish. Jadi kita klik finish. Nah, tadi kan kita udah mencentang terkait running dari DB Visualizer apabila sudah. Nah, jadi ketika kita klik finish, dia langsung otomatis melakukan runningan terkait aplikasi DB Visualizer ini, seperti itu. Oke, ini masih loading ya teman-teman, jadi kita tunggu dulu. Di sini ada beberapa misal kayak terms, jadi bisa dibaca kalau teman-teman mau baca. Ntar aku buat dulu kameranya ya. Jadi di sini langsung oke. Selanjutnya kita akan klik preparable. Nah, apabila kita berhasil masuk dari DB Visualizer atau nanti di sini akan ada beberapa pilihan. Terus di sini nanti akan kita buat koneksi terlebih dahulu terkait localhost di Odoo kita sendiri. Yaitu kita klik create connection. Nah, di sini untuk driver name-nya, di sini kita harus pilih terlebih dahulu jenis driver name yang akan kita buat jadi database koneksi dari DB Visualizer kita. Karena Odoo sendiri itu pakai Postgre, jadi kita buat PostgreSQL. Kita klik. Nah, dalam pemilihan PostgreSQL nanti akan ada connection name, terus habis itu ada database servernya apa seperti itu ya. Terus selanjutnya kita harus membuat user ID dan juga passwordnya. Sini karena demi sendiri itu nanti kita bisa ganti. Oke, jadi nama PostgreSQL ini connectionnya aku ubah menjadi nama saya Claradio seperti ini. Atau ini buat seperti ini aja. Terus untuk database servernya benar localhost. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Bukan login sih. Kita masuk ke localhost Odoo. Lanjut dalam database di sini kita ganti dengan database kita yang ada di Odoo. Jadi untuk database kita yang ada di Odoo 016 garing Clara. Untuk database user ID-nya kita masukkan email aku
gmail.com. Untuk database passwordnya, masukkan password yang udah aku pakai. Sebenarnya menurut teman-teman di sini ada kesalahan. Untuk database user ID ini kita menggunakan database OpenPG, terus passwordnya itu kita menggunakan OpenPG PWD seperti ini. Oke, selanjutnya apabila udah, kita bisa lihat ya. Di sini terdapat beberapa button yang untuk connect ini itu bisa langsung dikonekkan apabila nantinya udah sesuai. Nah, untuk di server ini kita itu mau lihat data yang kita masukkan ini udah benar apa enggak. Jadi kita ping server dulu. Nah, di sini udah sukses ya. Jadi kalau semisal nanti data-data teman-teman ini udah sesuai dan udah sukses, langsung aja kita klik OK. Oke, langsung aja kita klik connect. Nah, di sini ternyata terdapat error. Jadi kita coba database user ID-nya. Oke, aku udah tahu nih teman-teman kesalahannya ada di mana. Aku mau sebelumnya. Jadi untuk database user ID-nya itu menggunakan OpenPG, terus untuk database password-nya OpenPG PWD. Jadi itu nggak boleh langsung di copy paste, jadi harus klik satu-satu. Jika udah, kita ping server terlebih dahulu. Selanjutnya kita connect. Nah, ini adalah salah satu database apabila database teman-teman itu udah terconnecting dengan Odoo sendiri. Jadi kita bisa lihat database-nya di sini ada Clartio. Nah, oke, jadi di sini kita mulai lagi ya. Jadi di sini ketika kita ingin melihat korelasi gimana sih korelasi sistem Odoo seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari sini ya teman-teman. Jadi kita klik sistem Odoo kita atau database Odoo kita, terus lanjut kita ke public, terus klik tabel. Nah, dalam apabila kita ingin melihat korelasinya, kita klik open object di sini. Nah, apabila kita ingin melihat berapa banyak sih, di sini kan bisa kita lihat ya, banyaknya tabel yang ada dalam sistem Odoo sendiri. Jadi kalau kita lihat korelasinya, kita bisa klik reference di sini. Jadi di sini kita tunggu loading terlebih dahulu agar nanti hal itu akan mempersiapkan terkait korelasi dari Odoo sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa membesarkan. Kita pengen lihat bagian mana. Nah, di sini. Ini merupakan konfigurasi setting, terus ada website. Nah, di sini ada website. Jadi kita bisa lihat nih, website ini tuh terhubung ke mana aja. Dia terhubung ke, sebentar, cari. Terhubung, di sini baik banget ternyata. Nah, dia terhubung ke sini. Ada REST user, di mana dalam website sendiri ada ID, company ID, activity, password, dan lain-lain. Ini banyak sekali untuk konfigurasi. Jadi setiap data itu ternyata saling berkesinambungan satu sama lain. Oke, jadi di sini kita ingin melihat salah satu modul yang ada di Odoo sendiri yang sering kita gunakan. Biasanya banyak yang sering kita gunakan, cuman kita pengen cari namanya purchase order. Di tabel sendiri tetap di konfigurasi yang sama di tabel. Tabelnya ini ada di public, jadi kita klik purchase order. Nah, ini purchase order. Kita klik 2 kali, terus kita open object. Nah, dari purchase order sendiri kita bisa lihat informasi terkait purchase order itu apa aja. Terus untuk kolomnya bisa kita lihat untuk ada ID, partner ID, desk ID, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini benar-benar sesuai dengan data Odoo yang ada. Terus selanjutnya kita lihat dari segi
Di sini kita klik reference. Jadi kita mau lihat nih reference dari purchase order sendiri itu gimana. Nah, ini udah selesai. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sini ada dari pertama dulu ya. Dari pertama dulu kita bisa ke sini. Jadi ini sebenarnya gampang banget ya. Maksudnya ini salah satu kalau bisa dilihat dari sini kan ini kan besar banget ya. Jadi kalau misal kita ingin mengklik dari sini juga lebih mempermudah kita mencari seperti itu. Jadi langsung aja di sini. Bisa dilihat di sini dalam purchase order sendiri ya, di line tersebut apabila kita ingin melakukan purchase order ada beberapa yang mau diisi kayak ID, order ID, company, produknya apa, seperti itu, terus nama, berapa kualitinya, dan itu berupa apabila kuantiti dari produk tersebut kita bisa lihat di sini berupa numerik atau angka seperti itu ya. Jadi untuk namanya sendiri dia itu berupa teks. Jadi oleh sebab itu kenapa ketika kita ingin mengetik nama yang keluar itu abjad seperti itu. Jadi bisa kita praktekkan langsung. Jadi kita masuk dulu di sini. Lanjut kita login dulu. Oke, kita udah berhasil login. Kita ke purchase. Maaf, kita ke purchase. Nah, bisa kita lihat, kita klik new dulu. Nah, apabila kita ingin mengklik sebuah vendor itu kenapa berupa teks. Jadi apapun bisa kita klik di sini 123, 321. Namun ketika kita ingin membuat, kita bisa kembali price unit itu hanya jenis data numerik saja. Jadi ketika kita mengklik di sini ada di produk, salah produknya itu bolt atau screw. Di sini unit price-nya kalau kita klik angka sebenarnya bisa, cuman dia tidak nyambung gitu ya. Nah, jadi dia maksudnya tidak mau sesuai dengan yang lainnya. Jadi ketika kita klik angka itu kenapa yang lainnya bisa menyesuaikan atau berubah kayak total apa segala macam. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, dari purchase order line ini ternyata berkesinambungan dengan yang namanya purchase order selanjutnya saling berkesinambungan satu sama lain. Terus selanjutnya kita akan lihat. Oke, jadi dalam sebenarnya untuk korelasi ini juga bisa kita gunakan apabila kita ingin mengubah beberapa data yang ada di Odoo atau ingin menambah jumlah tabel yang ada di Odoo. Cuman untuk saat ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Oke, terkait penginstalan aplikasi DB Visualizer aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.